Yo, welcome back, kembali lagi di channel Ato Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter ini dibuka dengan update situasi terkini yang disampaikan oleh narator. Pertama, disampaikan bahwa rencana Ki Bidanggo yang dijalankan oleh Otama berhasil dengan baik, sehingga dapat mengalahkan banyak musuh. Ya, karena Otama sudah berhasil menguasai para gifters yang bisa dengan mudah mengalahkan para waiters dan pleasuros. Jadi bisa dikatakan para Kroco Kaido akan dapat diatasi oleh para gifters. Lalu selanjutnya kekalahan para Tobiropo juga telah terkonfirmasi. Ya, sebelumnya masih ada yang menduga jika Tobiropo tak akan semudah itu dikalahkan. Ya, karena mereka adalah pengguna buah Zoan kuno yang tentu memiliki daya tahan tubuh kuat, sehingga memungkinkan untuk bertarung dalam durasi yang lama. Tapi ternyata pendapat itu terbantahkan. Lalu sebenarnya kekalahan para Tobiropo memang sudah bisa ditebak dengan memperhatikan panel terakhir ketika mereka menerima serangan fatal. Ketika itu Bang Oda menyajikannya dalam bentuk double halaman, dan sepertinya itu sudah menjadi kebiasaan Bang Oda untuk mengakhiri sebuah pertarungan dengan epic dalam double halaman. Oke, lanjut lagi. Informasi yang ketiga adalah tentang kondisi terkini penerbangan Pulau Onigashima yang ternyata sudah menempuh separuh perjalanan dari pantai menuju ke ibu kota bunga. Dan diinformasikan bahwa pulau itu akan mendarat dalam 15 menit. Lalu di atap pulau yang sedang terbang itu terlihat kepulan asap pertempuran yang masih membumbung. Hal itu seolah menegaskan bahwa pertarungan Kaido dan Yamato masih berlangsung dengan sengit, dan Yamato mungkin saja belum dikalahkan. Sementara itu di pantai Udon, Luffy dan beberapa pasukan aliansi yang ada di sana sedang melihat ke atas. Tentu mereka menyadari jika Pulau Onigashima perlahan sudah beranjak dari tempat mereka berada. Lalu untuk Luffy terlihat sudah kenyang dengan perut yang membesar. Ya, hal itu mengingatkan kami ketika Luffy makan banyak Ki Bidanggo di sel tahanan Udon. Sepertinya di sini Luffy sedang berusaha untuk mencerna makanannya secepat mungkin agar postur tubuhnya kembali seperti semula dan dapat segera mengejar Pulau Onigashima. Oke, update informasi terkini dari narator berakhir sampai di sini. Selanjutnya scene berganti ke lantai 3, tempat pertarungan Raizo versus Fukurokuju. Di sini Raizo menggunakan jurus Bunshin no Jutsu untuk menggandakan dirinya. Sementara Fukurokuju menggunakan ninjutsu untuk mengendalikan daun telinganya yang panjang dan merubahnya menjadi senjata. Dengan penglihatan yang jeli dan cermat, Fukurokuju berhasil menemukan tubuh Raizo yang asli dan kemudian menyerangnya. Selanjutnya terjadi adegan percakapan, dimulai dari Raizo yang menyayangkan tindakan orang sekelas Fukurokuju yang mau melayani Orochi. Namun Fukurokuju menyatakan bahwa dia adalah seorang shinobi yang memang bertugas untuk melindungi orang yang menjabat sebagai shogun. Lalu Fukurokuju juga menghina Raizo yang tak bisa menjadi shinobi sejati karena dia mau mengabdi kepada orang yang sudah mati. Tapi di sini Raizo dengan tegas mengatakan bahwa dia dan para Akazayanen sudah mati pada hari itu bersama dengan Tuan Oden. Dan yang muncul hari ini hanyalah para hantu yang akan melaksanakan misi dari tuannya. Lalu Raizo pun menutup percakapan itu dengan penegasan bahwa Kaido dan Orochi akan tumbang malam ini. Dan ketika fajar datang maka Momonosuke akan menjadi Shogun Wano Kuni. Nah, ketika Raizo bicara itu juga diperlihatkan keadaan terkini dari para Akazayanen, termasuk Denjiro yang sudah menghilang di beberapa chapter. Di sini terlihat Kawamatsu dan Izo sedang bertarung. Ya, karena memang mereka sudah berada di dekat aula utama. Tentu beberapa Kroco Kaido sudah menghadang langkah mereka. Lalu untuk Inuarashi juga terlihat sedang bertarung dan lawannya tentu adalah Jack. Sementara itu Nekomamushi terlihat sedang berlari dan tentu saja dia sedang menuju ke lokasi Perospero. Kemudian 3 Akazayanen yang sudah tumbang juga diperlihatkan, yaitu Asura Doji, Kinemon, dan Okiku. Lalu yang terakhir adalah Denjiro. Di sini dia diperlihatkan sedang berlari, tapi posisi terkininya belum dapat diketahui. Ya, Mimin jadi makin penasaran sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh Denjiro.
hingga Bang Oda belum mau menunjukkannya dengan jelas hingga di chapter ini. Oke, lanjut lagi, scene berganti ke lokasi pertarungan Killer versus Hawkins. Di sini awalnya Killer tampak unggul karena sudah berhasil menjatuhkan beberapa nyawa Hawkins, hingga Hawkins mengatakan jika persediaan nyawanya tinggal sedikit. Killer yang terlihat unggul dalam hal kecepatan langsung menyerang Hawkins dengan cepat. Serangan dengan senjata Punisher-nya berhasil mengenai dada Hawkins. Namun lagi-lagi muncul boneka jerami dari tubuh Hawkins, dan jelas orang yang terhubung dengan boneka Hawkins itulah yang akan menerima serangan dari Killer. Namun di sini ada hal yang aneh karena boneka jerami yang terluka itu tidak langsung tumbang. Ya, walaupun sudah tergores, boneka itu masih menempel di tubuh Hawkins. Hal itu menunjukkan jika korbannya masih sadarkan diri dan belum tumbang. Lalu ternyata nyawa yang digunakan Hawkins saat ini adalah nyawanya Kid. Hal itu terlihat dari dada Kid yang tiba-tiba terluka, padahal dia tak sedang terkena serangan dari Big Mom. Hal itu pun dikonfirmasi oleh Hawkins sendiri. Dengan bangga dia menyatakan bahwa nyawa yang dia gunakan saat ini adalah milik Eustace Kid. Sehingga jika Killer menghabisinya, maka Killer telah menghabisi kaptennya sendiri. Di sini Hawkins pun berniat akan menyiksa Killer karena merasa teman masa kecil Kid itu tak akan tega untuk menyakiti tubuh Kid, apalagi menghabisinya. Di sisi lain, Kid terlihat sudah tahu apa yang sedang terjadi pada dirinya yang tiba-tiba mendapatkan luka di dada. Nah, situasi ini semakin tak menguntungkan bagi Killer. Lalu pertanyaannya, bagaimana Killer bisa mengalahkan Hawkins pada kondisi seperti ini? Di sini Mimin punya satu pendapat mengenai hal itu, dan kuncinya ada pada diri Kid sendiri. Di chapter 1009 yang lalu, Kid meminta Law untuk memindahkan Big Mom atau Kaido, sehingga keduanya bertarung secara terpisah. Namun Law mengatakan tak bisa melakukannya karena haki Kaido dan Big Mom terlalu kuat. Arti kuat di sini juga masih menjadi tanda tanya. Sebenarnya haki pada level manakah yang tak bisa terpengaruh oleh kemampuan Devil Fruits? Lalu jika kita mengamati kekuatan haki Big Mom dan Kaido, tentu ada satu kemampuan haki yang membedakan mereka dengan para supernova di chapter 1009 itu, yaitu Hausoku Haki yang bisa digunakan untuk bertarung atau menyerang secara langsung. Di sini Mimin sebut sebagai Hausoku Haki tingkat tinggi karena bentuk kemampuannya sudah berbeda dengan kemampuan Hausoku Haki yang biasa. Nah, berdasarkan hal itu Mimin rasa Kid harus bisa membangkitkan Hausoku Haki tingkat tingginya, seperti Luffy yang akhirnya bisa menggunakan kemampuan itu di chapter 1010. Mimin rasa ketika kemampuan Hausoku Haki tingkat tinggi itu bangkit, Eustace Kid akan bisa membebaskan diri dari belenggu kemampuan Hawkins. Kid kan sudah terkonfirmasi punya Hausoku Haki, jadi tinggal selangkah lagi untuk bisa mendapatkan kemampuan haki yang hebat itu. Oke, lanjut lagi, kita beralih ke aula utama. Di sini dua All-Star yaitu King dan Queen sedang mengamuk. Dengan cerdas mereka membereskan para gifters yang menjadi anak buah utama. Karena jika tak dibereskan dulu, jumlah para waiters dan pleasurers akan semakin berkurang. Lalu selain para gifters, tampaknya King dan Queen juga membereskan anak buah Queen yang sudah berkhianat karena berhasil disembuhkan oleh Chopper. Amukan kedua All-Star itu sulit untuk dihentikan, bahkan oleh Marcus sekalipun. Si burung poenik itu terlihat sudah kehabisan energi dan stamina. Bahkan dia juga sudah tak bisa beregenerasi dengan baik. Luka-luka di tubuhnya masih terlihat jelas. Sementara itu Sanji juga terlihat tak berdaya untuk menghentikan King dan Queen. Situasi ini semakin memburuk karena Zoro yang diharapkan belum juga pulih. Sanji pun khawatir jika Zoro akan menjadi incaran musuh. Lalu menurut Dr. Miyagi, saat ini Zoro sedang berjuang untuk sembuh karena luka-luka yang dialaminya cukup serius. Jadi Zoro masih butuh beberapa waktu untuk bisa menyembuhkan diri. Mendengar jawaban itu, Sanji berusaha untuk mengulur waktu. Dia melakukan serangan lagi kepada Queen. Namun hal itu terlambat. King sudah menyadari keberadaan Zoro. Dia pun akan segera pergi untuk menghabisi pendekar pedang kru topi jerami itu. Sementara itu situasi semakin memburuk dengan munculnya Perospero
yang berniat untuk menyerang Sanji secara sembunyi-sembunyi. Beruntung saat itu bos Nekomamushi sampai di lokasi. Dia pun segera memberikan cakar manisnya kepada Perospero. Serangan itu cukup telak dan membuat anak Big Mom itu terlempar jauh. Kucing Neko pun tak berhenti sampai di situ. Dia langsung mengejar Perospero yang sudah terlempar. Iya, tampaknya masalah Perospero akan dapat diatasi oleh Nekomamushi. Oke, kembali ke nasibnya Zoro. Setelah melihat situasi semakin buruk, Chopper dan tim medis dari Ming memutuskan untuk membawa Zoro pergi dari tempat itu. Namun King yang bisa membaca situasi dengan baik segera bertindak. Komandan pertama Kaido itu menghadang tim medis. Lalu dia berniat menggunakan serangan api untuk menghabisi Zoro. Nah, di saat sempit itu Marco dengan sisa-sisa tenaganya menahan serangan api King. Marco pun berhasil menyelamatkan Zoro sekaligus membuat King dan Queen jadi semakin marah. Nah, kemudian Marco menyinggung soal rasnya King yang bernama suku Hakka, suku asli penghuni Redland, yang dikabarkan bisa mengendalikan api. Namun King tak mau menanggapi Marco. Sepertinya dia tak tertarik untuk membicarakan tentang masa lalunya. Akhirnya King dan Queen memutuskan untuk menghabisi Marco terlebih dulu karena dia sangat mengganggu. Dan saat ini juga Marco sudah kehabisan energi. King pun mempersiapkan serangan api di tangannya, sementara Queen bersiap melancarkan serangan laser dari tangan cyborgnya. Nah, di saat yang gawat itu dengan kikuk Marco mengatakan bahwa dia menyerah dan akan mundur. Tapi ternyata Marco hanya acting. Lalu dengan tatapan dingin Marco mengatakan bahwa bintang sesungguhnya akan segera datang. Sementara itu tim medis yang merawat Zoro terkejut karena perban Zoro mulai terbuka. Akhirnya sorakan dari pasukan aliansi menandai bangkitnya Roronoa Zoro. Dan tanpa basa-basi lagi, Zoro melancarkan serangan Santoryu kepada King. Dan di saat bersamaan Sanji juga melancarkan serangan Diable Jambe untuk menendang Queen. Setelah melakukan serangan, Zoro dan Sanji bertekad untuk bisa mengalahkan kedua All-Star Kaido itu. Karena jika mereka menang, maka impian Luffy untuk menjadi Raja Bajak Laut akan segera terwujud. Oke, sampai di sini aja review chapter kali ini. Jika ada tambahan dan saran, silahkan nakama sampaikan di kolom komentar. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Jangan lupa kasih like ya, dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!